kita membaca kitab fikih praktis sholat. Kita sudah sampai kepada atau masih di bab adzan. Yang kedua adalah adzan saat masuk waktu subuh. Adzan subuh itu ada dua. Adzan subuh adalah adzan untuk membangunkan orang agar bertahajud. Jadi baginda Nabi punya tukang adzan dua, antara Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum dan Sayyidina Bilal bin Rabah. Yang satu adzannya sebelum subuh, yang satu waktu subuh tiba. Dan itu diamalkan di sebagian tempat, termasuk di pesantren ada dua adzan, sehingga banyak tamu yang datang tertipu. Adzan pertama dipikir sholat subuh, turun ke bawah, rupanya anak-anak baru zikir wirid, baru zikir membaca Al-Quran, baru setelah itu ada adzan. Akhirnya bertanya, adzan apa ini? Ini adzan subuh. Yang tadi itu belum adzan subuh. Adzan yang pertama. Adzan yang kedua adalah adzan saat masuk waktu subuh. Adalah adzan yang dikumandangkan ketika masuk waktu subuh atau terbitnya fajar shadiq. Hukum adzan adalah sunnah. Ini lanjutan dari mana? Ini kelihatannya perlu perapiannya. Hukum adzan adalah sunnah asalkan adzan tidak terlalu panjang. Hukum menjawab adzan maksudnya. Jadi adzan kalau terlalu panjang ini merepotkan orang yang mendengar. Adzan sampai 30 menit, 20 menit. Sehingga orang harus mutus tugas kerjaan. Dan pasti kalau sudah adzan sepanjang itu bacaannya lahan, meliuk-liuk. Kalau sudah adzannya meliuk-liuk, Anda dengan kesibukan Anda. Anda dengan kesibukan Anda. Bisa jadi, bayangkan sebuah sekolah, pendidikan agama hanya 1 jam, jam 11 sampai jam 12, barangkali begitu. Jam 11 sampai jam 12, pendidikan agama hanya 1 jam, jam 11-12, seminggu sekali. Baru ustadznya assalamualaikum dengar adzan, patuh mendengar adzan, adzannya 20 menit, habislah waktunya. Habis assalamualaikum ustadz, selesai. Jadi makanya adzan sendiri ada fikihnya. Tukang adzan, adzan yang suaranya yang lantang kuat, termasuk dibantu dengan menara atau dibantu dengan pengeras suara. Kemudian yang merdu tapi jangan panjang-panjang. Sebenarnya panjang bacaan dalam mengumandangkan adzan tidak berbeda dengan panjang bacaan di dalam membaca Al-Quran. Jika adzan terlalu panjang hingga menyebabkan keluar dari bacaan yang semestinya, kami bikin catatan kaki, maka di saat itu tidak disunnahkan menjawab adzan. Sudah, Anda dengan kesibukan masing-masing. Cuman kadang jadi fitnah, ini kok tidak mau dengar adzan sih? Padahal adzannya memang meliuk-liuk sampai 20-25 menit. Padahal adzan nggak sampai 5 menit selesai. Suaranya merdu, indah, nggak sampai 5 menit. Tapi sampai 20 menit, 15 menit, terlalu panjang. Makanya perlu dihimbau masjid-masjid dan sebagainya. Orang itu pengen tutup poin, apalagi yang punya kerjaan banyak dan sebagainya. Pengen dengar adzan, habis dengar adzan mengerjakan sholat, habis itu kembali ke pekerjaannya. Sunnah memandangkan adzan di menara. Artinya agar jangkauan suara adzan lebih luas. Atau dengan pengeras suara, itu dianjurkan. Jika adzan dikumandangkan di awal waktu, yang biasa adzan, adzannya telat pakai mikrofon, bikin pusing orang. Adzan asar jam 5, dikira maghrib, ada orang buka nanti. Pulang dari sawah langsung pergi ke musola, megang mikrofon, Allahu Akbar, jam 5. Mau sholat asar. Jadi memang ada ilmunya semuanya. Sehingga di sana ada pembahasan lain. Tukang adzan yang digaji oleh masjid, tukang adzan yang digaji oleh masjid, ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, atau musola, maka dia wajib adzan di awal waktu.
tugas utama, tugas intinya agar halal rizkinya adalah azan di awal waktu. Kalau sudah telat, dia teledor dia. Sebab tujuannya adalah untuk memandangkan azan di masjid tersebut, yang masjid ini adalah patokan orang yang ada di kiri kanan tersebut untuk melakukan sholat. Di luar sana ada orang sakit nunggu pengen sholat, langsung minum obat tidur, tak taunya nggak azan-azan, kan kacau. Makanya tolong yang biasa azan harus awal waktu untuk dikumandangkan di menara. Kalau sudah tidak di awal waktu dikumandangkan di menara, yang terjadi adalah kebingungan orang. Sehingga yang sudah sholat duhur dengar adzan lagi, loh tadi waktu saya sholat sudah duhur belum? Kok sekarang baru adzan? Kurang lebih seperti itu. Nah, sebetulnya tidak hanya maghrib saja orang untuk nunggu buka puasa, enggak. Setiap sholat harus awal waktu adzan itu. Hanya selama ini yang kita perhatikan adzan awal waktu kapan? Maghrib. Itu saja, pengen cepat buka. Sama sebetulnya. Anda kalau adzan kurang lebih begitu. Kalau adzan maghrib Anda tunda, kasihan yang puasa, atau sebelum waktunya, ya menjadi tidak sah puasanya nanti. Kurang lebih seperti itu. Baik. Kemudian iqamah. Hukum iqamah. Iqamah sunnah dalam sholat fardu. Iqamah sunnah dalam sholat fardu. Enggak ada sholat sunnah iqamah. Laki perempuan sunnah iqamah. Baik sholat ada, sholat yang dilaksanakan pada waktunya, tepat waktu, maupun sholat qadha dilakukan di luar waktunya. Baik sholat sendiri atau berjamaah. Biarpun Anda sholat sendiri selagi itu sholat fardu, maka disunnahkan Anda untuk membaca iqamat. Dan jika Anda laki juga adzan. Misalnya ketinggalan kawan, nggak ada teman dan sebagainya di rumah, ya Allah, sendiri adzan. Cuman nggak usah pakai mikrofon deh kalau cuma satu orang sholatnya. Ya adzan di rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Baru setelah itu qomat. Sunnah. Baik laki atau perempuan. Syarat sah iqamahnya, untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan kesunnahan iqamah yang sesungguhnya, syarat sah dalam iqamah adalah sebagai berikut. Islam, tukang iqamahnya adalah muslim. Tamyiz, jangan anak kecil. Sebab kalau anak kecil sebelum tamyiz, belum ngerti waktu masuk, belum ngerti ini, nanti adzannya sewaktu-waktu. Anak mau 5 tahun tidak ngerti, hanya seneng aja, tak taunya jam 5 sudah adzan maghrib. Nah, ini kan kacau nanti. Tamyiz yang sudah nalarnya jalan. Kemudian tertib urutan adzan itu tertib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru asyhadu an la ilaha illallah, enggak. Selesai urutan. Tidak ada jeda antara lafaz iqamah yang satu dengan lafaz iqamah yang lainnya. Jadi berantai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qomat. Kalau adzan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai. Kalau qomat langsung. Kemudian iqamat ya di waktu, sudah masuk waktu. Kalau belum waktu masuk, kalau belum masuk waktu ya ngapain iqamat. Bersambung antara iqamah dan sholat. Jadi antara sholat dengan iqamah disegerakan. Nah, nanti ada, kalau antara qomat dengan sholat kok ada jeda, sudah qomat tak tahu masih ngobrol, minum teh, batal iqamatnya, harus diulang lagi. Bukan harus, maksudnya sunnahnya diulang lagi. Jadi habis qomat langsung melakukan sholat. Paling tidak untuk kesempurnaan jamaah mengatur sawu sufufakum, rapatkan barisan, tolong lurusin, ini sah. Kami jelaskan di catatan kaki, jeda yang membatalkan iqamah adalah jeda panjang yang menunjukkan berpaling dari iqamah, atau berbicara dengan kalimat setelah iqamah tanpa ada hajat. Jadi disebutkan para ulama bahwa baru dianggap iqamah itu batal, sunnah diulang lagi adalah setelah Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sholatnya nanti aja deh. Berarti kan berpaling, nggak pengen sholat. Maka di saat dia berpaling dari sholat, ya sunnahnya diulang lagi. Atau ngobrol, la ilaha illallah. Wah, tehnya baru masak nih, minum teh dulu. Ngeteh. Diulang lagi iqamahnya. Jadi iqamat langsung dengan sholat. Boleh terputus hanya untuk kebutuhan kesempurnaan sholat seperti ngatur barisan dan lain sebagainya.
Adapun kesunahannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang.